Halo semua, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk CPNS, BUMN atau sekolah kedinasan lainnya. Oke? Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja simak di video kali ini. Soal pertama, naskah proklamasi harus ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Gagasan ini diusulkan oleh, berarti di sini gagasannya ya, itu diusulkan sama siapa? Sebelum ke sini, jadi pada masa itu, pada saat penyusunan teks proklamasi sudah selesai, itu bingung yang mau nandatanganinya siapa. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang berperan dalam perumusan teks proklamasi. Yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno. Kemudian ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian ada Mr. Ahmad Subarjo. Lalu ada Sayuti Melik, ada BM Dia, ada Sudiro. Satu lagi ada Soekarni. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, beliau itu adalah perumus atau penyusun. Jadi kita tulis di sini penyusun teks proklamasi. Jadi proklamasi itu berasal dari orang bertiga ini. Kalau Sayuti Melik, BM Dia, Sudiro, dan Soekarni, beliau ini itu adalah saksinya. Nah, kita langsung lihat di sini. Naskah proklamasi harus ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, gagasan ini diusulkan oleh siapa? Berarti kalau di sini ya, Ahmad Subarjo dia sebagai penyusun. Kalau Khairul Tanjung ini tidak termasuk ke dalam 7 tokoh ini ya, karena Khairul Tanjung ini dia adalah seorang pengusaha ulung yang bergerak dalam bidang layanan finansial, media, kemudian ada retail juga, dalam hiburan, terus ada dalam sumber daya alam yang identik dengan si anak singkong, itu Khairul Tanjung ya, berarti ini seorang pengusaha. Kemudian ada Soekarni itu adalah sebagai saksi, sama seperti BM Dia, Sudiro, dan juga Sayuti Melik, tapi mereka itu sebagai saksi bukan hanya saksi, hanya melihat saja, tapi mereka memberikan masukan-masukan tertentu bagi ketiga orang ini gitu. Nah, salah satunya itu adalah Soekarni mengusulkan bahwa penandatanganan teks proklamasi itu dilakukan sama Soekarno dan Bung Hatta saja, tapi atas nama seluruh bangsa Indonesia. Nah, berarti jawabannya itu adalah Soekarni di sini. Kemudian yang D di sini ada Khairul Saleh. Kalau Khairul Saleh ini, beliau adalah tokoh pemuda yang mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, berarti yang A, B, dan D ini salah. Kemudian satu lagi Sayuti Melik. Nah, ini Sayuti Melik, beliau terkenal karena pengetikan naskahnya. Jadi Sayuti Melik ini beliau yang mengetik naskah proklamasi Indonesia. Ya, berarti ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah Soekarni. Soal berikutnya, saat pengetikan teks proklamasi terdapat beberapa perubahan antara tulisan tangan Insinyur Soekarno dengan hasil ketikan. Salah satu perubahan tersebut adalah, ini masih berhubungan dengan soal yang tadi ya. Pengetikan teks proklamasi itu dilakukan oleh Sayuti Melik dan ada beberapa perubahan. Yang pertama di sini kita tulis dulu perubahannya. Itu adalah perubahan kata tempo menjadi tempo. H-nya hilang. Huruf H-nya di sini dihilangkan. Kemudian yang kedua, perubahan tulisan ini nih. Jadi di dalam teks asli proklamasi, penulisan wakil-wakil bangsa Indonesia itu disingkat seperti ini. Wakil terus ada 2 di sininya. Wakil 2 bangsa Indonesia. Nah, ini disempurnakan menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan ketiga, ini rumusan tanggal dan tempat. Awalnya itu ditulis begini, Jakarta, tapi di sini pakai huruf D di depannya karena ini ejaan lama. Jakarta 17 strip 08 strip 05. Ini diubah menjadi Jakarta, ditulisnya ya. Di sininya pakai koma. Kemudian hari 17 bulan, tapi bulannya U-nya itu adalah ejaan lama. Jadi pakai O dan E. Boelan ditulisnya. 8 tahun 05 ya, bukan tahun 45. Kenapa? Karena tahun 05 itu adalah tahun Jepang.
Kalau tahun Masehi itu adalah tahun 1945, tapi kalau tahun Jepang namanya itu Showa. Itu sama saja dengan 1605 Showa. Jadi pada saat itu diambilnya yang 05 gitu ya. Sekarang perubahan yang keempat itu adalah kata proklamasi ya. Tulisan proklamasi ini judulnya proklamasi. Judulnya di tulisan tangan itu P-nya saja yang besar atau kapital, tapi di pengetikannya jadi kapital semua. Nah, jadi begini ya, proklamasi semuanya kapital. Kalau hasil tulisan tangannya hanya huruf P-nya saja yang kapital. Berarti kita langsung lihat di sini perubahan. Oke, proklamasinya kapital semua menjadi proklamasi P-nya saja yang kapital. Berarti ini jelas salah, kebalik. Harusnya ini dulu baru ini. Sekarang perubahan Jakarta 17/08/05 menjadi Jakarta. Oke, ininya salah, ininya juga salah ya. Kemudian perubahan tempo menjadi tempo. Nah, ini yang betul, yang tadi ya nomor 1 ini. Berarti jawabannya itu C. Kalau di sini perubahan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi Soekarno-Hatta. Nah, ini juga salah. Lalu ada perubahan yang menjadi yang. Jadi yang di sini itu pakai J huruf Y-nya karena itu adalah ejaan lama. Jadi ditulisnya jang. Tapi dibacanya tetap yang, tapi ini salah ya. Jadi jawabannya itu adalah C, perubahan tempo menjadi tempo. Soal berikutnya, gotong royong, saling menghormati, rasa cinta tanah air, dan menjalankan perintah agama sesuai dengan agamanya masing-masing adalah contoh perwujudan nilai Pancasila, yaitu yang ditanyakan itu adalah nilai Pancasila. Nah, di sini ada gotong royong. Kalau gotong royong berarti langsung aja kalian ada pemikiran ke nilai persatuan ya. Tapi hati-hati, di sini ada rasa cinta tanah air juga, terus ada saling menghormati dan ada menjalankan perintah agama nih. Kalau menjalankan perintah agama berarti dia masuknya ketuhanan ya di sini. Berarti yang gotong royong masuknya persatuan. Nah, berarti ketuhanan sama persatuan ini bisa langsung aja dicoret karena nggak ada keduanya ya. Kalau misalkan hanya nilai ketuhanan saja berarti jangan ada gotong royong, saling menghormati sama rasa cinta tanah air. Kemudian kalau persatuan saja berarti jangan ada menjalankan perintah agama di situ ya. Oke, sisanya itu adalah nilai instrumental, praksis, dan dasar. Apa itu nilai instrumental ya? Nilai instrumental itu adalah nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Nilai instrumen itu adalah sesuatu, benda atau barang. Dalam hal ini instrumental itu adalah hukum, norma sosial, dan norma hukum yang dijalankan oleh lembaga-lembaga berwenang seperti misalkan ketetapan MPR, kemudian ada undang-undang gitu ya. Terus di sini biasanya sifatnya legal ya kalau nilai instrumental. Kemudian ada peraturan daerah juga, ada peraturan kepala daerah ya. Kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan lain sebagainya. Berarti ini lebih ke undang-undang ya, peraturan pemerintah yang legal. Kalau nilai praksis itu adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi dalam nilai-nilai Pancasila ini, poin-poin Pancasila itu kan ada 5 ya. Nah, itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Namanya adalah nilai praksis. Jadi nilai ketuhanan, nilai persatuan itu masuknya ke dalam nilai praksis dirangkum ini ya. Berarti kita tulis aja pelaksanaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nilai dasar itu adalah asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak, di mana nilai dasar ini langsung diterima gitu. Kemudian kepercayaannya atau kebenarannya itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya teman-teman. Nah, yang paling tepat itu adalah nilai praksis. Kenapa? Karena di sini langsung dibuktikan dengan wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi jawabannya itu adalah nilai praksis. Sekarang hak berikut ini yang kewenangannya diatur oleh otonomi daerah. Oke, otonomi daerah itu adalah otonomi daerah atau OTDA disingkatnya ya. Kita tulis aja di sini OTDA. Otonomi daerah itu adalah kebijakan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya gitu secara garis besar ya. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang tidak diatur oleh otonomi daerah, tapi yang ditanyakan itu adalah hak yang kewenangannya diatur oleh otonomi daerah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 ini disebutkan dalam menyelenggarakan daerah otonomnya atau dalam menyelenggarakan otonominya, daerah memiliki hak untuk yang pertama itu mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Itu tentu saja ya, mengatur dan
mengurus pemerintahannya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur sama mengelola kekayaan. Berarti di sini kita tulis aja aparatur dan kekayaan daerah. Terus, memungut pajak daerah ya. Pajak sama retribusi ini biasanya. Retribusi daerah. Terus ada mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA sama sumber daya lainnya. Bagi hasil dari pengelolaan SDA dan sumber daya lain. Kemudian ada mendapat hak lain yang diatur undang-undang. Kita langsung ke pilihannya. Ada moneter dan fiskal, ada sistem administrasi negara, ada pembangunan nasional makro, ada pertahanan keamanan, sama pajak dan retribusi daerah. Berarti langsung aja kita tembak jawabannya, yaitu yang E. Karena di sini ada nih pajak dan retribusi daerah. Sementara kalau yang A, B, C, dan D ini diurus sama pemerintah pusat, ya. Jadi jawabannya itu adalah E. Oke, soal berikutnya. Fokus pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin sendiri merupakan tujuan dari repelita berapa? Berarti di sini ada repelita 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebelum itu, kita kenalan dulu sama si repelita ini. Repelita itu apa sih? Jadi repelita itu dia kepanjangannya itu adalah rencana pembangunan 5 tahun, yaitu program pembangunan yang dibuat oleh Bapak Soeharto sebagai Presiden Indonesia waktu itu. Kan Bapak Soeharto itu mendapat julukan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Nah, ini dari program repelita ini. Jadi ada repelita 1. Nah, kalau repelita 1 itu dia fokusnya memperbaiki kehidupan rakyat ya, terutama dalam bidang sandang dan juga pangan. Jadi sandang itu pakaian, pangan itu makanan. Berarti di sini memperbaiki kehidupan rakyat dalam bidang sandang pangan itu repelita 1. Sekarang repelita 2. Nah, udah memperbaiki kehidupan rakyat dalam bidang sandang pangan, terus ya pada repelita 2 ini dia itu menyediakan pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat umum. Jadi jangan hanya sampai repelita 1 aja ketersediaan sandang dan pangannya itu, tapi harus berlanjut juga ya. Jadi ini keberlanjutan dari repelita 1. Kalau repelita 3 ya, itu adalah pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak gitu. Nah, ini masuk semuanya, sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Papan itu artinya rumah, tempat tinggal. Kalau repelita 3. Terus repelita 4. Ini fokusnya pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan. Jadi swasembada pangan itu kemandirian pangan ya. Dengan apa caranya? Dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin sendiri. Nah, itu adalah repelita 4. Berarti di sini langsung aja jawabannya itu adalah yang D ya, repelita 4. Kalau repelita 5 di sini itu fokusnya memantapkan swasembada pangan tadi gitu. Terus hasil produksi dari mesin sendiri itu dia dimaksimalkan, kemudian menyerap tenaga kerja yang ada gitu, penyerapan besar-besaran sehingga mengurangi pengangguran kalau di repelita 5 gitu. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman, ini namanya repelita 6. Tapi repelita 6 ini dia tidak pernah selesai. Kenapa tidak pernah selesai? Karena waktu itu Indonesia terganggu sama krisis moneter tahun 1998 sehingga perekonomian Indonesia itu tidak stabil lagi dan kacau, sehingga repelita 6 ini dia tidak pernah selesai. Untuk tahunnya sendiri, repelita 1 itu dari 1969 sampai 1974. Kalau repelita 2 itu dari 1974 sampai 1979. Kalau repelita 5 dari 1979 sampai 1984. Yang repelita 4 itu dari 1984 sampai 1989. Kalau repelita 5 dari 1989 sampai 1994. Nah, ini repelita 6 yang tadi itu dari 1994 tapi tidak selesai. Jadi inilah alasannya kenapa Bapak Soeharto itu dijuluki sebagai Bapak Pembangunannya Indonesia. Karena lihat dari 1969 sampai kita katakanlah
akhir-akhir tahun 1998-an lah ya, itu pembangunannya tidak berhenti. Tapi kalau yang ini khusus Repelita 6 terjadi krisis moneter di tahun 1998 sehingga ekonomi Indonesia tidak stabil, jadi tidak pernah terwujud ini Repelita 6 gitu teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah D. Oke teman-teman, sekian pembahasan untuk di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.